Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahil qail fi kitabihil aziz wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Qala idan innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw anasaru ulaika ba'duhum awliya'u ba'd wal ladzina amanu wa lahum yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai' hatta yuhajiru wa in istansurukum fid dini alaikumun nasr illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq wallahu bima ta'maluna basir. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang benar-benar dicintai, benar-benar diberkahi, dan benar-benar dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tengah malam atau pagi dini hari ini, kita betul-betul bersyukur karena diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali tahun baru kita hari ini dengan sebuah kebaikan. Kita membuka tahun baru kita ini di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita melangkahkan kaki pertama kita di tahun baru ini di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai napas baru kita ini di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah pada akhirnya juga memberikan kesempatan menghembuskan napas terakhir kita juga di rumah Allah atau di dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7 juta penduduk DKI Jakarta di malam hari. Hampir 2 kali lipat penduduk Jakarta di siang hari. Tapi yang diundang Allah untuk hadir di rumahnya, mengawali tahun barunya, hanya kita yang hadir di tempat ini, Bapak Ibu. Siapa yang akan dimaafkan Allah kalau bukan kita yang hadir pada kesempatan ini? Siapa yang akan dimasukkan, dibukakan pintu surga kalau bukan kita yang hadir pada malam ini? Siapa yang akan membuat Allah tersenyum selain kita pada malam ini? Siapa yang membanggakan rohnya Rasulullah di alamnya di sana? Setelah kita bersama-sama menyimak suara-suara emasnya para muazzin kita tadi, melantungkan selawat, menggetarkan arasy, bersyukurlah Bapak Ibu, kita semuanya. Terima kasih kepada Masjid Istiqlal memfasilitasi kita untuk mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah pada malam ini.
Kitalah yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insya Allah secara simbolik kita pindah, hijrah, bertransformasi dari suatu kehidupan yang usang, kumuh, jelek, bahkan mungkin jorok, melangkah ke sebuah kehidupan yang baru, indah, dan mulia. Semoga ini awal daripada tanda-tanda surga yang kita akan miliki. Semoga inilah menjadi awal daripada janji Allah yang kita akan peroleh. Dan semoga para malaikat langit pun juga ikut menyaksikan kegiatan kita di Istiqlal pada malam ini. Rangkaian kegembiraan kita, kesyukuran dan tahmid kita lakukan sejak kemarin. Khataman Quran dengan tadarusan yang suara-suara yang bagus, yang sudah dikhatamkan kemarin sore, tadi malam, dilanjutkan dengan malam ini, dan puncaknya besok pagi insya Allah. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan, disucikan, diberkahi, diridhai Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan tahun baru? Tahun baru dilihat dari segi kuantitas, bertambah umur kita. Artinya kuota hidup kita di bumi ini makin sedikit, karena sudah terpakai banyak. Tapi secara kualitas, maka diharapkan bertambah kualitas kehidupan kita. Pertambahan umur diharapkan semakin mematangkan spiritualitas kita, mematangkan psikologis kita, dan mematangkan usia biologis kita. Tahun baru Islam itu tahun baru malam ini yang dihitung ya berdasarkan kalender tadi malam, tadi maghrib. Apa perbedaan antara tahun baru Masehi atau Miladiah dengan tahun baru Hijrah? Ini penting untuk kita ketahui Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita umat Islam tidak tahu sejarah tahun barunya sendiri. Lebih hafal tahun barunya orang lain daripada tahun barunya sendiri. Padahal Rasulullah Muhammad SAW selalu ingin yang lain, selalu ingin tampil beda dengan yang lain. Allah tidak ingin sekiblat dengan orang lain, maka dia mohon, ya Allah, berikanlah kami kiblat sendiri. Lalu muncullah Masjid Kiblatain menjadi saksi sejarah. Tadinya setiap hari umat Islam pada waktu itu salatnya menghadap ke Palestina, Yerusalem. Salat zuhur disuruh balik kanan, 2 rakaat menghadap ke Palestina, 2 rakaat berikutnya menghadap ke Mekah, Ka'bah. Itu peristiwanya di Mekah, di Madinah. Nabi ingin hari mulia, ingin Sayyidul Ayyam, beda dengan hari lain. Maka ditetapkanlah hari Jumat sebagai hari rayanya umat Islam. Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Berbeda dengan agama lain.
agama lain, hari rayanya Yahudi itu hari Sabtu, maka itu Yahudi malam Sabtu dan hari Sabtu itu benar-benar hari spiritualnya mereka. Sama dengan kita juga melakukan muhasabah pada malam Sabtu dan hari Sabtu libur. Nasrani atau Kristen, hari rayanya adalah hari Minggu. Malam Minggu dan hari Minggunya juga melakukan perenungan. Nah kita hari Jumat, diawali malam Jumat dan hari Jumat. Nabi juga tidak menggunakan kalender yang sudah ada, kalendernya orang lain. Sebetulnya Rasulullah ingin juga punya kalendernya sendiri. Tapi karena kesibukan, maka tidak sempat Nabi memikirkan kalendernya sendiri. Tapi ide itu muncul yang terbukti dengan tidak menggunakannya kalender-kalender yang ada. Baik kalender lokal di Saudi maupun kalender universal miladiah pada waktu itu. Akhirnya Sayyidina Umar lah yang mendeklarasikan kalender Islam, yaitu ketika ia meresmikan kota meresmikan Yerusalem. Ketika Sayyidina Umar mengusir penjajah Romawi Bizantim di Yerusalem. Yerusalem itu artinya Palestina sekarang ini, ya. Itu terjadi pada tahun 17 Hijriah atau tepatnya 638 Hijriah. Bertepatan dengan peresmian Piagam Elia. Piagam Elia inilah nanti yang menjadi pertanda peresmian tahun baru Hijriah. Apa perbedaannya Bapak Ibu sekalian? Tahun miladiah atau Masehi menggunakan perhitungan matahari sebagai patokan. Jadi peredarannya matahari berapa itu? Matahari lebih besar dari bulan kan? Sedangkan Hijriah itu menggunakan perputaran bulan. Berarti karena matahari lebih besar daripada bulan, maka kita lebih cepat berapa itu? 11 hari. Satu tahun kita itu lebih cepat 11 hari daripada kalender Masehi. Bapak Ibu sekalian. Makanya itu nanti kalau ada orang yang hidup pada tahun tertentu nanti, karena kita nanti ini akan mengejar kalender Masehi, maka itu nanti kita akan berada pada satu tahun yang sama persis dengan tahun Hijriah dan tahun miladiah. Ya. Tahun Hijriah itu nanti berjumpa dengan tahun miladiah itu pada tahun 20.526 Masehi. Kalau ada yang sanggup hidup 20.526 Masehi, maka hari itu, tahun itu akan bertepatan tahun Hijriah dengan tahun Masehi sama. Bapak Ibu sekalian, tahun miladiah menggunakan peredaran matahari. Kalender Hijriah ya, itu lebih cepat.
antara keduanya terpaut cukup panjang. Sudah 579 tahun kalender Masehi yang ditandai dengan sejarah lahirnya Nabi Isa Yesus Kristus buat mereka. 579 tahun baru kita memulai kalender Islam, Bapak Ibu sekalian, yang kita mulai dengan mengambil standar hijrahnya Rasulullah ke Madinah tanggal 16 Juli 622 Masehi. Itulah yang dijadikan starting point kalender Islam. Sampai pada masa Rasulullah SAW, sahabat sering hanya menggunakan momentum itu sebagai penanda tahun. Misalnya Bai'atul Aqabah, ya. Pertama terjadi pada bulan Zulhijjah tahun ke-11 dari kenabian. Bai'atul Aqabah kedua atau Kubra bulan Zulhijjah, atau tahun kejadian Al-Fil, Nabi Muhammad lahir hari Senin 12 Rabiul Awal tahun gajah. Itu buktinya bahwa orang Arab pun tidak menggunakan kalender Masehi pada waktu itu. Khalifah Umar lah yang memulai menerbitkan administrasi pemerintahan dengan mengangkat beberapa sahabat untuk menjadi gubernur. Muawiyah gubernur di Syria termasuk Yordania. Amr bin As menjadi gubernur di Mesir. Musa al-Asari gubernur di Kufah, Baghdad. Mu'az bin Jabal gubernur di Yaman. Abu Hurairah diangkat menjadi gubernur di Bahrain. Jadi satu saat banyak surat-suratnya Umar sampai ke gubernurnya. Musa Asy'ari bertanya, "Wahai Khalifah Umar, terlalu banyak surat tapi kami tidak tahu mana yang duluan, mana yang belakangan, gak ada tanggalnya." Langsung Umar menganggap hal ini penting. Sidang para gubernur dihadiri juga sahabat senior yang masih hidup, termasuk Sayyidina Ali. Ya. Maka diusulkanlah oleh para peserta rapat apa yang akan dijadikan momentum untuk kalender Islam. Ada yang mengusulkan momentum itu kelahiran Nabi Muhammad, ya. Tahun 571 Masehi atau Amul Fil. Alasannya enak. Nabi Muhammad lahir, Nabi Muhammad hijrah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, hari, bulan, tanggal dan bulan yang sama. Jadi Nabi Muhammad itu lahir pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Menginjakkan kakinya di Madinah hari pertama Senin, ya, tanggal 12 Rabiul Awal. Wafat hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Sahabat senior tidak setuju. Jangan sampai nanti itu mengkultus individukan Nabi, sehingga pada saatnya nanti menjadikan Nabi Muhammad anaknya Allah seperti Yesus Kristus. Terlalu memuja Nabi Isa sehingga mengangkatnya menjadi anak Tuhan. Yesus anak Tuhan. Jangan terulang sejarah seperti itu. Sehingga dicoret usulan pertama. Usulan kedua, bagaimana kalau yang dijadikan event itu adalah Mi'rajnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Tanggal 27 Rajab. Nabi Mi'raj. Tapi itu tidak banyak disetujui oleh orang yang hadir pada waktu itu. Karena itu terlalu kasuistik. Ada lagi
Bagaimana kalau momentum nuzulul Quran, pelantikan Nabi menjadi Nabi, juga enggak disetujui. Akhirnya salah seorang sahabat yang dikenal sebagai tokoh yang berwibawa, Sayyidina Ali, mengusulkan bagaimana kalau yang dijadikan momentum adalah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Alasannya karena banyak ayat yang berbicara tentang hijrah. Momentum yang paling drastis perubahan sosialnya itu adalah sesudah Rasulullah hijrah. Karena Ali ini sangat berwibawa. Ada hadis Nabi, ambillah separuh ilmu itu dari Ali. Apalagi Sayyidina Ali itu adalah keluarga dekatnya, sepupunya Nabi. Lalu kawin dengan anaknya Rasulullah, Fatimah. Ditambah dengan ilmunya yang sangat dalam, ditambah dengan karamallahu wajah. Satu-satunya sahabat Nabi yang disebut karamallahu wajah karena tidak pernah tersentuh dengan dunia kekufuran. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman pernah non-muslim, tapi kalau Sayyidina Ali dari awal muslim. Karena yang dihitung argo seorang muslim itu ketika mu'allafnya. Maka jadilah tanggal 1 Muharram tahun 622 itu sebagai kalender baru Islam. Penetapan itu diambil ketika Umar bin Khattab menetapkan kota Yerusalem sebagai ibu kota provinsi. Di situ dia mengusir Romawi Bizantium. Itu terjadi pada tahun ke-17 Hijriah. Kalender Hijriah ini setiap tahunnya lebih 11 hari kan Bapak Ibu. Kita mengejar. Jadi tahun 20.526 20.526 Hijriah kita akan sama dengan Miladiah. Disebutkan Muharram. Nah ini penting nih. Kenapa disebut Muharram? Karena pada bulan itu semua suku atau kabilah di semenanjung Arabia sepakat untuk mengharamkan perang. Jadi bulan Muharram itu enggak boleh perang, gencatan senjata. Ya. Sesudah bulan Muharram itu Safar. Kenapa disebut Safar Bapak Ibu? Itu dari bahasa Arab itu saffron itu artinya kuning. Karena pada bulan Oktober ya nanti daun-daun itu menguning sehingga dinamai dengan Safar. Kalau Bapak Ibu pernah ke Amerika, pernah ke Eropa, ada musim kuning. Seluruh daun-daun pepohonan itu menguning. Kenapa? Karena sebentar lagi akan musim gugur. Jadi cantik sekali itu kelihatan pohon-pohon itu karena semuanya menguning pada bulan Oktober itu. Dan disebutlah dengan Safar. Bulan November dan Desember pada musim gugur, setelah kuning, gugurlah daun-daunnya. Kenapa gugur? Karena sebentar lagi salju akan turun. Kalau daun-daun tidak gugur, patah-patah rantingnya, dahannya pohon itu bertengger dengan salju yang berat. November, Desember, musim gugur atau Rabi'. Rabi' itu artinya gugur. Itu dimulai ya, itu pada November, Desember.
Maka itu berturut-turut disebut dengan Rabiul Awal dan Rabiul Akhir. Rabiul Akhir itu semuanya bersih daun-daun pohon itu. Januari dan Februari ya adalah musim dingin, beku. Maka itu disebut dengan Jumat. Jumat artinya beku, es, salju. Dinamailah Jumadil Awal dan Jumadil Akhir karena musim dingin itu ada 2 bulan. Jumadil Akhir itu ya sudah mulai mencair, mulai padat, bentar lagi mencair. Kalau masih salju awal, masih lembek-lembek saljunya itu. Kemudian salju nanti itu mulai akan mencair. Mencairnya salju itu, mencair artinya Rajab. Jadi pada bulan Maret datanglah musim semi. Pada bulan April dinamai dengan bulan Sya'ban. Sya'ban itu artinya syi'b, lembah. Karena semua orang pada waktu itu turun ke lembah-lembah untuk bercocok tanam. Kembang-kembang mulai ditanam di hadapan rumah. Karena itu musim semi. Subur-suburnya tanah di sana. Bulan Mei, suhu mulai membakar kulit. Lalu suhu meningkat pada bulan Juni, inilah bulan Ramadan. Ramadan artinya pembakaran, pemanasan. Dan Syawal adalah peningkatan. Syawalun peningkatan semakin panas. Kalau musim panas, banyak turis ke Indonesia karena terlalu panas di negeri mereka di barat. Bulan Juli merupakan puncak musim panas yang membuat orang itu lebih senang istirahat duduk-duduk di rumah daripada bepergian karena panas membakar. Sehingga bulan ini disebut dengan Zulqaidah. Dari akar kata qaidah, duduk. Akhirnya Agustus dinamakan Zulhijjah sebab pada bulan ini, bulan Agustus pada waktu itu, masyarakat Arab itu menunaikan ibadah haji, ajaran nenek moyang mereka. Jadi yang menunaikan ibadah haji itu Bapak Ibu sekalian bukan hanya umat Islam. Nabi Adam, Nabi Nuh, seluruh Nabi itu merayakan atau menunaikan ibadah haji. Jadi haji itu bukan bermula pada Nabi Muhammad SAW, tapi bermula Nabi Adam. Ka'bah dibangun oleh malaikat untuk ditempati rumah pertobatan Adam Hawa yang baru saja melanggar itu. Hanya bedanya, tawafnya pada waktu itu Bapak Ibu tengah malam, malam buta, tapi telanjang bulat. Tapi tawafnya pada masa Nabi, laki-lakinya harus menggunakan pakaian tidak berjahit. Itu bedanya. Perempuan biasa seperti yang sekarang. Jadi kedua sistem penanggalan ini memiliki keunggulan karena bulan dan matahari yang dijadikan patokan sama-sama ciptaan Allah yang begitu setia untuk mengikuti perintahnya, tidak pernah bergeser sekecil apapun, mengalami kemajuan atau keterlambatan barang sedikit pun, terutama bulan. Ya. Jadi ini sejalan dengan surah Yasin yang kita sering baca. Asy-Syamsu wal Qamar, apa namanya itu? Surah Yasin dan juga surah Al-Isra. Surah Al-Isra ayat 12 itu. Surah Yasin iya, 2 ayat, ada 4 ayat sebetulnya kalau kita lihat planet-planet itu tidak pernah bergeser dari porosnya. Nah, konsep hijrah Nabi, hijrah Rasul tidak identik dengan perjalanan eksodus. Eksodus itu apa namanya eksodus? Kalah perang sehingga dia mengungsi. Nabi bukan kalah perang, tapi untuk mencari strategi baru menghadapi kaum kafir Quraisy. Konsep Islam hijrah.
lebih baik hijrah daripada mati konyol. Jadi belum terjadi kekalahan. Iya. Mundur selangkah untuk mencapai kemenangan, itu cara Nabi. Mati nekat melawan tank, itu cara iblis. Inilah Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak boleh kita nekat. Perhatikan ayat Bapak Ibu, 4 kali perintah hijrah, 4 kali juga perintah jihad. Allah konsisten selalu mendahulukan kata-kata wahajaru, kemudian wajahadu. Wahajaru dulu baru wajahadu. Tidak pernah dibalik. Wajahadu kemudian wahajaru. Jadi hijrah dulu baru jihad. Dalam melaksanakan jihad itu juga ada 2 ayatnya. Selalu jihad dengan amwal, jamak daripada malon, harta, ya. Bukan jihad jiwa, mengorbankan jiwa. Perhatikan dalam ayat, wajahadu bi amwalikum wa anfusikum. Itu 2 kali. Konsisten, tidak pernah wajahidu bi amwalikum wajahidu bi anfusikum baru amwalikum. Yang pertama dijihadkan itu wajahadu bi amwalikum. Harta dulu loh. Wajahadu bi amwalikum wa anfusikum baru jiwa. Jadi jiwa itu terakhir. Jangan nekat bunuh diri dulu dalam memperjuangkan misi. Itu bukan cara Quran. Jadi kalau ada orang bunuh diri, sama sekali tidak ada dasarnya dalam Quran dan hadis Nabi. Nabi tidak pernah mencontohkan bunuh diri itu atau melawan dengan cara nekat itu. Mundur selangkah menang, itu yang terbaik daripada mati nekat. Hijrah seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid peribadatan kita ya, bahwa hijrah juga berkonotasi fisik, bertransformasi dari keadaan buruk kepada keadaan yang lebih baik, dari zona yang tidak aman dan tidak nyaman ke zona yang lebih aman dan zona nyaman. Spirit dan semangat hijrah Nabi sesungguhnya lebih tepat diartikan dalam pengertian terakhir, yaitu apa? Kita dari zona yang buruk kepada zona yang lebih baik. Ada hadis Nabi, ya Rasulullah, ini hadis yang terkenal ini. Mereka mengira bahwa mereka itu yang tidak hijrah itu akan celaka. Nabi menjawab, wahai Fudaik, dirikanlah salat, keluarkan zakat, jauhi kejahatan, dan tinggallah bersama kaummu sesuka hatimu. Dengan cara demikian, sesungguhnya Anda telah berhijrah. Jadi tetaplah di rumahnya, tetaplah di Mekah. Tidak perlu semuanya hijrah ke Madinah. Kalau tujuannya hanya untuk perempuan, tujuannya hanya untuk merampas harta di tempat-tempat sasaran itu bukan hijrah. Hijrah yang benar adalah mentransformasikan diri kita yang buruk menjadi lebih baik. Jadi bukan mobilitas fisik, tapi mobilitas horizontal secara psikologis, memperbaharui jalan pikiran kita yang tadinya bengkok menjadi lurus, memperbaiki jiwa kita yang tadinya kotor menjadi kinclong, memperbaiki langkah-langkah kita yang tadinya itu serong menjadi lurus, memperbaiki jalan pikiran kita itu yang tadinya kalut menjadi bersih. Itu yang disebut hijrah. Semangat hijrah sesungguhnya ialah penciptaan kondisi yang lebih kondusif untuk menjalankan fungsi dan kapasitas kita sebagai hamba, abid, dan sebagai khalifah. Inilah yang disebut dengan konsep hijrah.
Hijrah Nabi dan sekelompok sahabatnya ke Madinah bukan berarti pengecut, meninggalkan Mekah ke Madinah, cari aman sendiri. No. Maka itu pembukaan kota baru disebut futuhat. Futuhat itu bukan penaklukan sebetulnya. Tetap tidak dirampas, tetap tidak dijajah. Islam tidak pernah menjajah. Ketika membebaskan Mesir dari penjajah, Sayyidina Umar malah memerdekakan betul. Dahulu sebelum merdeka, setiap tahun Sungai Nil dilemparkan perempuan cantik ke dalam Sungai Nil, mati dong di situ. Umar berhenti. Dia kirim surat kepada Sungai Nil, terkenal tuh, kepada saudara Sungai Nil. Kalau kamu banjir karena Allah, silahkan banjir. Tapi kalau kamu banjir karena tidak pernah mendapatkan gadis cantik, silahkan. Saya tidak akan pernah mengorbankan anak manusia di Sungai Nil lagi. Jadi itu Umar luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita bahas pada kesempatan ini. Kami berharap semoga cerita singkat tentang hijrah ini mampu kita berikan jawaban kepada anak-anak kita kalau bertanya kepada orang tuanya, Bu, Bapak, apa sih perbedaan hijrah dengan Masehi? Ini ada jawabannya, Bapak. Pertanyaan anak kita itu Bapak Ibu seringkali susah menjawab kan? Banyak sekali pertanyaan anak-anak kita tidak sanggup kita jawab. Di luar daripada kemampuan kita untuk bisa menjawabnya. Termasuk pertanyaan ini sering. Kalau pertanyaan basic seperti ini tidak bisa kita jawab kepada anak kita nanti enggak percaya terhadap diri kita sebagai orang tua. Masa enggak bisa jawab padahal umurnya beragama Islamnya sudah lama kan? Ini pengetahuan basic. Mudah-mudahan dengan informasi ini Bapak Ibu bisa kita memberikan informasi kepada anak kita atau siapapun juga yang bertanya tentang perbedaan antara hijriah dan miladiah. Mari kita pada malam ini Bapak Ibu sekalian memulai kegiatan kita dengan ibadah pada perpindahan tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kita dan semoga tahun ini insya Allah lebih berkualitas, lebih baik, yang mengantarkan kita semuanya untuk menjadi husnul khatimah. Demikianlah Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi, mari kita membuka tahun baru ini dengan membaca Ummul Quran surah Al-Fatihah sebagai pertanda pembukaan tahun baru dengan surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya mari kita melaksanakan sholat tasbih, tahajud dan witir. Terlebih dahulu kami bacakan tuntunan ringkas sholat tasbih sebagai berikut. Pertama, jumlah rakaat sholat tasbih dilaksanakan sebanyak 4 rakaat, 2 kali salam. Kedua, bacaan niat sholat tasbih. Usolli sunnatat tasbih rakaataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Aku niat solat sunnah tasbih 2 rakaat menghadap kiblat tunai sebagai makmum lillahi ta'ala. Kemudian bacaan tasbih subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jumlah bacaan tasbih per rakaat sejumlah 75 kali tasbih. 4 rakaat kali 75 kali sebanyak 300 kali tasbih. Cara membaca tasbih per rakaat.
15 kali saat berdiri setelah selesai bacaan suratul Fatihah dan surah lainnya. 10 kali saat ruku, 10 kali saat i'tidal atau berdiri dari ruku, 10 kali saat sujud pertama, 10 kali saat duduk di antara dua sujud, 10 kali saat sujud kedua, 10 kali saat duduk istirahat sejenak atau iftirash sebelum berdiri, perpindahan ke rakaat kedua pada rakaat pertama, dan saat setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam di rakaat kedua. Selanjutnya, Qiyamul Lail dini hari ini dengan petugas sebagai berikut. Imam pertama, Al-Hafidh Haji Ahmad Rafiuddin Mahfuz SQMA. Imam kedua, Al-Hafidh Haji Ahmad Muzakir Abdul Rahman LCMA. Pemandu atau Bilal, Al-Ustaz Abdullah Sengkang Gurium SPDI. Demikian rangkaian acara Qiyamul Lail pada hari ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan pertolongan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul musta'an wa waliyut taufiq. صلوا سنة التسبيح ركعتين جامعة أجركم الله الصلاة لا إله إلا الله صلاة لا إله إلا الله سووا صفوفكم كما واعتدلوا الله أكبر